3 ingin menjelaskan sejarah Windows. Dimulai dari DOS Help for DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft bersaing terhadap isinya. Larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI. Microsoft menciptakan Windows 1.0 namanya berasal dari keletahan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. Windows berasal dari versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi 1. Windows versi 3 menjanjikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan penggunaan, kecantikan user interface atau antarmuka, dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasikan penggunaannya pada prosesor 32 bit Intel 8386 ke atas. Windows versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era Start menu. Windows 3.11 adalah versi Windows pertama yang mendukung networking atau jaringan. Versi hibrida dapat dijalankan tanpa MS-DOS. Versi hibrida tersebut menginstalisasi dirinya sendiri dengan DOS 7. Tidak seperti versi 16 bit yang merupakan sel yang diinstalisasi melalui DOS terlebih dahulu. Meskipun Windows 9X dapat menjalankan aplikasi Windows 16 bit, namun Windows 9X memiliki grade aplikasi sendiri, kurang x86 sampai 32. Windows 9X sangat terkenal dengan BOSD atau Blue Screen of Death. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Microsoft. Yang pertama, tampilan interface yang mudah untuk dioperasikan. Yang kedua, kompatibel dengan banyak program Office. Yang ketiga, dukungan sistem dari developer Windows. Yang keempat, berbagai jenis dan pilihan software yang tersedia. Yang kelima, dukungan partisi hard disk yang lebih banyak. Yang keenam, terdapat fitur troubleshooting untuk mencari sumber masalah. Yang ketujuh, mendukung berbagai jenis hardware jaringan komputer. Yang kedelapan, banyak programmer yang memahami Microsoft sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan sistem operasi Windows, yaitu yang pertama rentan virus. Karena merupakan pemimpin pangsa pasar sistem operasi komputer di dunia, banyak orang yang tak bertanggung jawab merancang virus yang lebih kompatibel dengan Windows ketimbang sistem operasi lainnya. Walaupun dari segi keamanan Windows ini cukup bisa diandalkan, namun karena semakin banyaknya serangan virus baru, membuat Microsoft cukup kewalahan untuk melindungi sistem operasinya. Yang kedua yaitu mudah dihack. Windows adalah sistem operasi yang sudah dipelajari puluhan tahun oleh banyak orang. Oleh karena itu, sangat mudah untuk para hacker profesional membobol sistem operasi ini dengan berbekal ilmu yang dipelajarinya sejak kecil. Saat ini kita bisa menemukan banyak versi Windows bajakan beredar. Selain merugikan Microsoft, operasi bajakan juga sangat bahaya untuk semua orang. Yang ketiga yaitu terlalu sering update. Banyaknya kekurangan dan ancaman terbaru pada sistem operasi Windows mau tidak mau membuat Microsoft harus lebih rutin memberikan update pada sistem operasinya, terutama pada service pack Windows yang cukup mengganggu, membuat pengguna kerap bermasalah dengan sistem operasinya jika lupa mendownload sistem update terbaru. Yang keempat yaitu rakus RAM. Semua orang mengeluhkan menginstal menggunakan sistem operasi Windows membutuhkan RAM yang besar. Banyak orang yang mengeluhkan Windows semakin lama semakin lambat dan menguras banyak memori RAM. Banyak orang juga membandingkan Windows dengan macOS yang lebih ringan, walaupun sudah lama digunakan. Walaupun kekurangan Windows cukup mengganggu, namun karena sistem operasi ini bisa digunakan banyak laptop ataupun PC mau tidak mau, karena harus lebih menggunakannya. Jika beralih ke sistem operasi lain, semisal macOS, bersiaplah kita untuk mengeluarkan lebih banyak uang pada sistem operasi tersebut. Hanya bisa digunakan ke laptop ataupun yang lainnya.
dengan sesuai harga sendiri, ataupun bisa disebut dengan harga mahal. Ini saya akan perlihatkan cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Pertama kita klik new, kemudian kita beri nama, contohnya latihan Windows 7. Setelah memberi nama latihannya, kemudian kita memilih apa yang akan kita pakai, yaitu Microsoft Windows. Jika menggunakan Linux ya kita pilih Linux, jika Microsoft ya kita pilih Microsoft, dan kita pilih Windows 64 bit. Next, kemudian kita tentukan ukuran memori yang kita inginkan sesuai dengan laptop kita masing-masing. Kemudian kita next saja. Setelah itu kita memilih, kemudian create, kemudian kita pilih VCE, kemudian next, kita next. Di sini kalian atur kapasitor hard disk untuk virtual komputer, kemudian create. Nah, mesin virtual telah dibuat ya. Kemudian untuk menyalakan kita pilih start. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan file ISO yang akan kita gunakan, yaitu file kita pilih Windows 7 Ultimate 64 bit tadi, kemudian open, start, kita tunggu. Nah, ini menu awal saat kita akan menginstal Windows 7. Di sini bahasanya Inggris ya. Kemudian kita cari bahasa Indonesia. Kemudian next. Lalu install now. Kita tunggu. Nah, pada step ini atau langkah ini kita akan disuguhkan dengan lisensi Windows 7 Ultimate. Di sini kita tinggal centang saja untuk menyetujui lisensi dari Windows 7. Silahkan dibaca sampai bawah jika ingin membaca, jika tidak tinggal kita centang. Kemudian next. Nah, setelah proses tadi selesai, kita akan disuguhkan dengan tampilan jendela Windows. Pilih upgrade jika ingin memperbarui Windows. Pilih kostum untuk menginstal. Kemudian akan muncul jendela pembagian partisi. Pertama kalian klik drive, kemudian new, kemudian kita pilih 20 saja ya, kemudian apply, lalu oke. Nah, di sini kita pilih yang lebih kecil saja ya, kemudian next. Di sini kita menunggu beberapa menit, mengambil waktu yang cukup lama. Untuk itu kita percepat saja. Nah, ini prepare sedang instalasi secara otomatis.
3, 2, 1. Ya, kita tunggu. Maka akan muncul jendela seperti ini. Di sini kita akan mengisi username, contohnya informasi, cuy. Kemudian kita next. Di sini jika kita ingin menggunakan password, kita isi. Jika tidak, ya kita next saja. Di sini kita akan diberikan 3 pilihan, yaitu ada use recommended setting, install imported updates only, dan ask me later. Dan kita pilih ask me later. Kita sesuaikan tanggal dan jamnya ya. Kemudian kita next. Di sini kita diberikan lagi 3 pilihan, ada home network, core network, dan public network. Kita pilih home network saja. Welcome Windows 7 Ultimate. Instalasi pun telah selesai. Inilah tampilannya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Linux. Pada mulanya, Linux adalah nama kernel atau jantung sistem operasi komputer yang dibuat pertama kali oleh Linus Torvalds pada 1991. Linus mengizinkan siapa saja untuk menggunakan, mempelajari cara kerjanya, dan mendistribusikan Linux dengan lisensi GNU GPL atau General Public License, atau lebih terkenal dengan istilah free software. Saat ini, nama Linux tidak hanya digunakan untuk menyebut kernel, namun juga sistem operasi yang lengkap. Bahkan Linux juga digunakan untuk menyebut distribusi gabungan sistem operasi dan berbagai aplikasi atau distro Linux. Contohnya distro Linux urut abjad Blangon, Xenon, Debian, Fedora, Gentoo, Madriva, Mint, Nusantara, OpenSUSE, Red Hat, Slackware, Ubuntu, Xdor, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan kelebihan Linux. Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk membeli atau menggunakan Linux. Linux mudah digunakan. Dulu Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker karena masih berbasis teks. Namun kini Linux mudah digunakan hampir semudah Windows. Bahkan masalah style Linux lebih baik dari Windows 7.
hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux karena banyak komunitas-komunitas pengembangannya, semisal SourceForge.net, atau bila terpaksa kita bisa menjalankan software untuk Windows di Linux dengan bantuan emulator seperti Wine sehingga file X dan misi dapat dijalankan. Keamanan. Hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus spyware, trojan, adware. Hal ini hampir tidak terjadi pada Linux. Linux sejak awal didesain multi-user, sehingga bila virus menjangkit user tertentu, akan sangat sulit menjangkit dan menyebar ke user yang lain. Beberapa orang berpendapat bahwa Linux lebih aman karena jumlah penggunanya lebih sedikit dibanding Windows. Namun anggapan itu tidak tepat. Linux relatif stabil. Komputer yang dijalankan di atas sistem operasi Unix sangat dikenal stabil berjalan tanpa henti. Linux mempunyai kompatibilitas ke belakang yang lebih baik. Perangkat keras yang telah berusia lama masih sangat berguna dan dapat dijalankan dengan baik di atas Linux. Selain itu, tidak pernah ditemui dokumen yang lebih baru tidak dapat dibaca pada Linux versi yang lebih lama. Pada Windows, kita seakan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan perangkat keras seperti kasus file Word 2007 hingga 2010 yang tidak bisa dibuka dengan Microsoft Word 2003 atau versi di bawahnya. Dukungan komunitas yang beragam dan menyebar di seluruh dunia. Linux selain gratis untuk digunakan, gratis pula untuk dimodifikasi dan distribusikan ulang. Bahkan kita dapat mengembangkan distro kita sendiri. Beragam pilihan, hal ini bisa menjadi kelebihan maupun kekurangan. Banyak distro bermunculan, contoh yang populer seperti Ubuntu, Debian, Red Hat, OpenSUSE, Fedora. Keanekaragaman ini memberi kita banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun di satu sisi, hal ini juga akan membingungkan calon pengguna Linux. Lihat distribusi Linux. Linux membutuhkan resource yang lebih kecil dari Windows sehingga cocok untuk komputer dengan spesifikasi minimal. Selain itu, hampir semua distro populer menyediakan versi 32 bit maupun 64 bit. Linux dapat berjalan dalam dua mode, modus teks, modus GUI. Namun pada umumnya modus teks inilah yang menjadi kekuatan Linux. Modus GUI sendiri memiliki banyak pilihan desktop. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang kekurangan Linux. Yang pertama, banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih memakai Windows Minded, atau seperti biasa dikatakan takut untuk beralih ke Windows gitu. Dan yang kedua, dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, kita dapat melihatnya di Linux drivers, WRG atau Linux Setware. Proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows, instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repository-nya. Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu yang dibutuhkan beserta dependensinya. Bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix Lite seperti Linux, maka mau tidak mau harus mempelajari hal ini. Sehingga syarat untuk menjadi administrator adalah manusia yang suka belajar hal-hal yang baru dan terus-menerus belajar. Dan terakhir, aplikasi-aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows. Struktur, direktori, dan hak akses yang membingungkan bagi yang sudah terbiasa dengan Windows dan belum mengenal Unix Linux sama sekali. Baik, cukup sekian. Di sini saya akan perlihatkan cara menginstal Linux di VirtualBox. Pertama, kita
Kita buka file, kemudian import uplink, kemudian kita masukkan file, kita pilih file yang kita telah download, yaitu Kali Linux. Setelah dipilih lalu open, kemudian kita next saja. Di sini kita menggunakan CPU-nya 2 sesuai dengan telah kita gunakan. Kemudian untuk virtual machine bisa kita ubah juga. Sini saya mengubahnya, klik order, kemudian di sini kita membuat folder baru, kemudian kita berikan nama Kali Linux. Setelah membuat folder baru, kita klik select folder. Setelah itu kita next, kemudian agree. Di sini kita menunggu beberapa menit untuk importing application. Di sini mengambil waktu yang cukup lama. Kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Kita percepat saja agar tidak mengambil waktu yang cukup lama. Untuk menjalankannya, kita klik start. Kemudian kita tunggu saja karena akan muncul secara otomatis. Nah, bisa kita pakai. Di sini kita tinggal memasukkan passwordnya, namanya Kali, dan passwordnya itu Kali juga. Nah, kita tinggal login. Ya, beginilah tampilannya jika sudah masuk di Kali Linux dan selesai. Inilah cara-cara untuk menginstal Linux di VirtualBox. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.